Mustafa, Fira Natasha, Syifa Oliananda, Raudatul Jannah, Mutiara Intan. Baik, jadi di video nanti kami akan menjelaskan yaitu terkait fase-fase obat. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pendahuluan tiga fase utama obat. Setiap obat melalui tiga fase utama sebelum memberikan efek terapi. Yang pertama itu ada fase farmasetis. Fase farmasetis itu kesiapan obat untuk larut dalam tubuh. Yang kedua fase farmakokinetik, yaitu perjalanan dan pengakuan obat ke dalam tubuh. Yang terakhir itu ada fase farmakodinamik, yaitu mekanisme kerja dan efek obat pada tubuh. Pemahaman ketiga fase ini sangat penting untuk memastikan keselamatan dan keberhasilan terapi obat. baik selanjutnya ada fase farmasetis, disintegrasi pemecahan bentuk isi obat pada tablet atau kapsul menjadi granul atau partikel-partikel kecil di dalam saluran pencernaan sebagai langkah awal sebelum obat dapat larut. Selanjutnya ada disolusi, proses pelarutan partikel obat ke dalam cairan saluran pencernaan sehingga obat siap diserap oleh tubuh. Catatan, obat cair dan injeksi langsung masuk ke fase farmakokinetik. Faktor dalam fase farmasetis. Yang pertama, faktor pH lambung, tingkatan keasaman pH lambung memengaruhi kecepatan hancur dan larut obat. pH rendah atau asam dapat mempercepat atau menghambat pelarut tergantung jenis obat. Yang kedua, eksipien, bahan tambahan atau eksipien seperti lapisan enterik dirancang agar obat tidak hancur di lambung, melainkan di usus halus untuk penyerapan optimal. Faktor 3, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel obat, semakin luas permukaan kontak dengan cairan, sehingga semakin cepat proses pelarutan disolusi berlangsung. Baik, perkenalkan saya Devina. Jadi di sini saya akan menjelaskan fase farmakokinetik. Nah, di fase ini obat mulai diserap oleh tubuh. Nah, biasanya di fase ini terbagi menjadi 4 fase lagi yang biasa disebut fase ADME, yaitu yang pertama itu yaitu fase absorpsi, yaitu fase penyerapan di mana obat yang telah diminum itu diserap oleh lambung atau usus, kemudian masuk ke dalam darah. Nah, yang kedua itu fase D, yaitu distribusi atau fase penyebaran. Obat yang telah disebar itu disebar ke seluruh obat yang telah tersebar ke dalam darah itu akan menyebar ke anggota-anggota tubuh yang membutuhkan obat tersebut. Nah, kemudian itu fase metabolisme, yaitu fase pengelolaan. Obat dikelola. Kemudian itu fase metabolisme, yaitu fase pengelolaan. Obat biasanya itu dikelola menjadi bentuk lain supaya mudah diserap. Atau bahan kimia yang ada di dalam obat itu diubah menjadi zat lain yang disebut metabolin. Yang kemudian itu ada fase E, yaitu ekskresi, di mana fase itu kemudian ada fase ekskresi, yaitu pembuangan. Setelah melalui proses-proses, kemudian zat-zat yang berbahaya itu dibuang melalui pembuangan seperti pembuangan urin, feses, dan keringat. fase farmakodinamik apa yang dilakukan obat, studi efek kimia, fisiologis, dan mekanisme kerja pada tubuh. Obat tidak menciptakan fungsi baru, melainkan memodifikasi kecepatan fungsi seluler yang sudah ada. Efek primer, efek terapi yang diinginkan dari obat. Efek sekunder, efek samping yang tidak diinginkan tetapi dapat bersifat ringan hingga berbahaya bagi pasien. Mekanisme kerja reseptor.
agonis pengaktif reseptor. Obat agonis menempel pada reseptor spesifik di sel seperti kunci yang masuk ke gembok. Agonis mengaktifkan reseptor dan memicu respons seluler yang positif, menghasilkan efek terapi yang diinginkan pada jaringan target. Antagonis, pemblokiran reseptor. Obat antagonis berikatan dengan reseptor tanpa mengaktifkannya, sehingga memblokir reseptor agar zat lain atau agonis alami atau obat lain tidak dapat berikatan dan menghasilkan efek. Digunakan untuk menghambat respon berlebihan. Biofabilitas, berapa banyak obat yang sampai ke darah. Definisi, persentase atau fraksi dari dosis obat yang diberikan mencapai sirkulasi sistematik darah dalam bentuk aktif. Perbedaan rute, intravena memiliki biofabilitas 100% karena obat langsung masuk ke pembuluh darah tanpa hambatan. Oral selalu kurang dari 100% karena harus melewati proses disolusi di lambung dan metabolisme lintas pertama first pass effect di hati. Pentingnya klinis, membantu dokter menentukan dosis yang tepat. Jika biofabilitas oral rendah, dosis oral biasanya dibuat lebih tinggi daripada suntikan agar efeknya sama. Di sini aku bakal jelasin apa itu interaksi obat atau ketika obat saling mempengaruhi. Interaksi dapat terjadi di setiap fase yang telah dibahas. Interaksi fase farmakokinetik atau beta, distribusi. Dua obat berebut berikatan dengan protein agonis. Obat yang kalah akan menjadi bebas dan kadarnya di darah meningkat drastis atau resiko toksisitas. Yang kedua, metabolisme. Satu obat dapat mempercepat atau menghambat enzim di hati yang merombak obat lain. Ketiga itu interaksi fase farmakodinamik atau PD, aditif atau sinergis. Dua obat bekerja sama menghasilkan efek yang lebih kuat, atau 1+1 sama dengan 2, atau 1+1 sama dengan 3. Antagonis, satu obat membatalkan efek obat lainnya, seperti penawaran. Baik, selanjutnya ada kesimpulan yang terakhir. Keberhasilan terapi obat bergantung pada interaksi yang harmonis antara tiga fase utama, farmasetis, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Ketiga fase ini saling terkait dan menentukan efektivitas serta keamanan pengobatan bagi pasien. Pemahaman mendalam terhadap ketiga fase ini sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk meminimalkan risiko efek samping, mengoptimalkan dosis, dan meningkatkan keselamatan serta kesembuhan pasien secara menyeluruh. Baik, jadi sekian tadi di video sudah dijelaskan terkait fase-fase obat. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak bagi yang telah menonton videonya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.